Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh berjumpa dalam persekutuan yang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, lewat ibadah Suara Fajar Sion yang disiarkan juga secara langsung lewat live streaming akun Facebook Jemaat Sion Multimedia. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan perantaraan Roh Kudus kami bersyukur Engkau sudah menuntun, menjaga dan memelihara kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Dalam istirahat tidur kami semalam, Engkau telah menjaga kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini, dan sebagai orang yang percaya yang boleh mengambil waktu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, baik kami yang mengikutinya lewat tuntunan Toa Gereja Gemim Sion maupun secara langsung live streaming lewat akun FB Jemaat Sion, maka diberkatilah kami dalam mengawali semua yang menjadi aktivitas tugas kerja tanggung jawab kami di hari ini. Tuhan tahu dan kenal siapa kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga kami masing-masing. Tuhan tilik keberadaan hidup kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kealpaan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ampuni kami, dan biarlah hidup kami terus ada dalam pembaharuan-Mu untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang sejati dalam melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan membaca bagian firman-Mu dalam Alkitab. Persiapkanlah kami, sertakanlah hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami boleh paham dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup ini kami yang berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca, renungkan, terambil dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab Efesus pasal 4 ayat 24 yang sudah kita dengarkan pembacaannya dalam satu tema renungan sesuai renungan harian keluarga oleh Sinode Gereja Masih Jilid di Minahasa, ialah manusia baru. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala pujian, syukur, hormat patut kita sampaikan, ucapkan hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita boleh ada sampai saat ini, semuanya hanya oleh karena kasih karunia anugerah-Nya. Bersyukur juga kita di sepanjang minggu ini kita boleh menyaksikan bagaimana anak-anak kita yang sudah mengalami kelulusan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Refleksi dari prestasi kelulusan anak-anak kita itu tentu patut kita apresiasi karena mereka sudah menjalani proses di bangku pendidikan dengan segala baik, dengan penuh tantangan yang ada. Juga orang sebagai orang tua sudah mendampingi mereka tentu dengan segala baik juga. Nah, di sini ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu menyangkut ketika anak-anak kita telah lulus, maka itu berarti mereka akan mengawali lagi langkah pendidikan yang baru dari SD ke SMP, ke SMA dan seterusnya. Nah, hal ini identik dengan seragam baru. Di sini secara otomatis mereka akan berganti seragam dari yang sebelumnya kemudian ke seragam yang baru. Jadi di sini pasti sudah terjadi perubahan dari seragam yang akan mereka pakai. Nah, berangkat dari situasi ini maka kita kemudian akan secara benar lebih paham dari bagian firman Tuhan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada saat ini. Efesus 4 ayat 24 tentang mereka mengenakan manusia baru. Artinya di sini adalah mereka tidak lagi mengenakan kemanusiaan lama mereka, tetapi mereka mengenakan kemanusiaan baru itu dikarenakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, bukan dalam kepalsuan, karena hal ini adalah kehendak Tuhan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memahami bahwa kita juga adalah manusia baru, dan ini semua terjadi bukan kehendak kita, tetapi yang membuatnya ialah Tuhan yang menjadikan kita baru lewat putranya Yesus Kristus. Dalam Kristus kita telah diubahkan, hidup kita penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera sebagai salah satu bagian dari jaminan keselamatan yang dijanjikannya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bila kita telah menjadi manusia baru, maka segala kemanusiaan lama kita telah kita tinggalkan, dan kita secara berkelanjutan kontinu, secara terus menerus
mau dibaharui oleh Tuhan agar hidup, perilaku, dan setiap sikap kita senantiasa mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan tentunya. Ada juga bagian firman Tuhan lainnya, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mari kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam dunia ini, dalam tanggung jawab yang dipercayakannya di keluarga, di tengah jemaat dan masyarakat, untuk menjadi berkat. Ketahuilah bahwa Dialah Tuhan kita yang telah menjadikan kita, maka tentu hanya Tuhan jualah yang akan memampukan, menyertai, menguatkan saudara dan saya dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini. Maka kehidupan yang boleh kita jalani ini senantiasa sekali lagi kita bawa persembahan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan tentu dalam kebenaran firman Tuhan ini akan senantiasa memberkati kita ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.